Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 76, Papa Denny. Arga dan Anjani merasa bahagia ketika Dharma diberi izin untuk pulang. Sepertinya bayi yang gemuk itu telah pulih sepenuhnya. Meskipun begitu, dokter tetap menyarankan agar Dharma tetap datang untuk pemeriksaan setiap 3 hari selama 2 minggu ke depan, demi memastikan kondisinya sudah sepenuhnya pulih. Sayang, Anjani mendekati suaminya yang sedang berada di lemari pakaian di kamar mereka. Anjani melihat Arga yang sibuk memilih jam tangan dari koleksinya untuk dipakai. Dari penampilannya, sepertinya suaminya berencana untuk pergi keluar sore ini. Mas ingin pergi sebentar ke apartemen Denny. Mas akan menjemput Tias di sana, kata Arga setelah memilih jamnya. Ia kemudian mendekati istrinya dan memeluknya. Arga benar-benar merindukan aroma tubuh Anjani. Tapi Mas sudah bicara dengan Mama, kan? Tanya Anjani. Kami sudah membahasnya. Meskipun Mama tidak setuju, tapi dia tetap mengizinkan. Oh, Tias masih terlalu kecil untuk hidup sendiri. Jelas Arga. Ya sudah, Mas. Hati-hati di jalan ya, ucap Anjani. Iya, sayang, sahut Arga. Arga segera pergi ke apartemen milik Denny. Seperti yang telah dia janjikan untuk menjemput Tias sore ini. Arga tahu password pintu apartemen Denny dan dengan cepat membukanya. Ia melihat Denny dan Tias sedang berbaring di karpet ruang tengah sambil menonton televisi. Kadang-kadang terdengar suara tawa mereka saat menonton kartun yang lucu. Hai, bolehkah Om bergabung? Tanya Arga yang sudah berada di dalam apartemen Denny. Om Arga, teriak Tias dengan gembira. Tias bangkit dan berlari ke arah pria yang sangat ia rindukan. Terlihat bahwa mereka sudah sangat lama tidak bertemu. Dan Tias sangat bahagia saat dipeluk oleh Arga. Arga menyambut Tias dan memeluk gadis kecil itu dengan erat. Ia mencium puncak kepala Tias yang masih memeluknya dengan erat. Tias dan Om Denny sedang menonton apa? Om boleh ikut nonton? Tanya Arga. Tentu saja boleh. Tias sedang menonton Maluko-chan bersama Papa Denny, jawab Tias. Arga langsung menatap tajam sahabatnya ketika mendengar Tias memanggilnya, Papa. Tatapan matanya seakan-akan meminta penjelasan mengapa Tias memanggilnya seperti itu. Loh, kenapa dia memanggil aku begitu? Kenapa kamu yang melototiku? Salah aku apa? Kata Denny. Mencoba membela diri. Denny tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil itu akan mengingat saat dia berpura-pura menjadi seorang ayah beberapa waktu lalu. Saat itu, dia hanya ingin membantu gadis itu. Dan sayangnya, ia lupa untuk menanyakan nama gadis tersebut. Akibat peristiwa tersebut, Tias sekarang terbiasa memanggilnya Papa. Yang anehnya, Denny sama sekali tidak keberatan dengan hal itu. Tias, sayang sama Om Arga, kan? Tanya Arga. Sayang, sahut Tias. Sekarang Tias tinggal bersama Om ya. Kita tinggal di rumah Opa Gali. Pinta Arga. Arga terkejut ketika Tias menggelengkan kepalanya. Tias malah memeluk Denny yang duduk di belakangnya. Tias mau tidur bersama Papa saja. Tidak mau ke rumah Opa, kata gadis kecil itu sambil mengeratkan pelukannya pada Denny. Arga menghela nafasnya. Dia tidak menyangka bahwa Tias bisa begitu dekat dengan Denny dalam waktu singkat. Akhirnya, dia memberi isyarat pada Denny untuk berbicara. Tias, nonton Maruko di sini dulu ya. Papa ingin bicara dengan Om Arga sebentar, ucap Danya kepada Tias. Tias mengangguk dan melanjutkan menonton kartun. Sementara itu, Arga dan Denny berbicara di ruang tamu. Jelaskan sekarang, perintah Arga. Ya, apa yang harus aku jelaskan? Sumpah, aku tidak pernah meminta dia memanggil aku Papa. Lagi pula, apa gunanya? Aku yang dirugikan di sini. Masih bujang, sudah dianggap punya anak. Mati gaya sebagai Casanova terganteng di jagat raya, ucap Denny dengan menyombongkan dirinya. Tapi aku tidak yakin apakah kamu mampu merawatnya. Aku tidak ingin penyakit brengsekmu menular kepadanya, ujar Arga. Cek, aku masih punya otak, bro. Aku tidak akan mencemari dia dengan hal-hal negatif, ucap Denny membela diri. Apakah kamu tidak keberatan Tias tinggal di sini?
Tanya Arga. Tidak masalah, jawab Denny dengan yakin. Baiklah, kamu boleh merawatnya. Tapi dengan 2 syarat, ucap Arga dengan mengacungkan 2 jarinya. Denny mengerutkan dahi. Ia menduga bahwa Arga akan memberikan syarat yang sulit untuk memastikan Tias tidak tinggal bersamanya. Apa syaratnya? Tanya Denny. Pertama, jangan pernah membawa wanita ke sini. Aku tahu pikiran kamu kalau bertemu dengan wanita seksi. Ucap Arga. Kamu juga begitu, bukan? Aku yakin kamu sering mengurus istrimu. Timpal Denny. Berbeda. Dia sudah sah menjadi istri saya. Sanggup melakukannya, tantang Arga. Denny tersenyum dan mengangguk. Iya, aku bisa, ujar Denny. Yang kedua, aku ingin Tias memiliki seorang pengasuh untuk menjaganya. Pengasuh bisa menjaga Tias baik siang maupun malam karena aku tahu bahwa kamu sibuk di showroom dan bengkel sepanjang hari. Biarlah istriku yang mencari pengasuhnya nanti, tambah Arga. Tiba-tiba, otak Denny teringat pada seorang gadis manis yang dia temui di stan es krim kemarin siang. Sepertinya gadis itu memiliki ide yang bagus. Arga yakin bahwa Denny sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik saat dia berbicara tentang mencari seorang pengasuh. Kalau aku mengetahui kamu menyentuh pengasuh itu, aku akan menarik semua sahamku. Aku pastikan kamu menjadi miskin seketika, dan aku tak akan peduli jika kamu harus hidup di jalanan. Kamu boleh bebas dengan semua wanita di luar sana, tapi bukan dengan pengasuh Tias, tegas Arga. Baiklah, jangan berpikiran negatif. Kamu tidak perlu repot-repot mencari pengasuh untuk keponakan kamu. Aku sudah memiliki calonnya, dan Tias juga sudah mengenalnya, jawab Denny. Oke, tapi sebelum dia bekerja, aku ingin bertemu dengannya terlebih dahulu. Aku ingin tahu seperti apa orang yang kamu minta untuk menjaga Tias, ucap Arga. Baik, lusa aku akan membawanya ke kantormu. Untuk sementara, asisten rumah tanggaku akan menjaga Tias saat aku sedang bekerja. Denny menyetujui. Aku menunggu itu, jawab Arga. Ketika Arga tiba di rumahnya, dia langsung masuk dan disambut oleh Anjani. Mana Tias? Mas, katanya akan dibawa kemari. Tanya Anjani ketika suaminya datang tanpa membawa gadis kecil yang telah dijanjikan. Arga hanya menghela nafasnya dan mendekati sang istri yang sedang menggendong putranya. Dia mencium satu persatu 2 orang yang telah menjadi kesayangannya. Dia tidak mau datang ke sini. Katanya ingin tinggal dengan Denny. Tenang saja. Dia tidak akan lama. 2 atau 3 bulan lagi Ratu akan pulang. Jelas Arga. Arga tahu bahwa gadis itu dikontrak oleh John selama 1 tahun. Dan bahkan jika tidak, John tidak akan memisahkan Ratu dari anaknya setelah melahirkan. Dia mendengar bahwa John ingin menikahkan Rendra dengan Ratu karena pria tua itu ingin cucunya mendapatkan kasih sayang dari 2 orang tua yang lengkap. Bagaimana Mas tahu Ratu akan pulang dalam 3 bulan? Tanya Anjani tiba-tiba, penuh ketidaksenangan. Loh, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku tidak pernah berbicara dengannya. Bahkan nomornya sudah aku blokir 3 tahun yang lalu. Jangan berpikiran aneh-aneh. Sayang, mama kamu memang cemburuan. Ya, kata Arga sambil mengambil putranya dari pangkuan istrinya. Jadi, bagaimana Mas tahu kapan dia pulang? Tambah Anjani. Mas pernah dengar di televisi. Bohong Arga. Berharap masalah ini tidak akan menjadi panjang lagi. Hati-hati kalau berani main api. Anjani sunat lagi punya Mas. Ancam Anjani membuat Arga kaget. Sungguh, yang rasanya sangat menyakitkan ini. Keluh Arga. Lalu, Mas ingin bagaimana? Tambah Anjani. Tidak apa-apa. Tidak perlu menghayal jadi pria tampan. Saya sudah memiliki istri dan anak. Tidak perlu berusaha memikat wanita lain di luar sana. Gumam Arga, yang hanya membuat senyum Anjani semakin lebar karena melihat sikap posesif suaminya. Memang benar, selama kehamilannya, Anjani menjadi lebih cerewet daripada sebelumnya. Lebih posesif, tetapi juga lebih menggemaskan. Cintanya semakin tumbuh berkali-kali lipat karenanya. Sementara itu, Denny mengemudikan mobilnya untuk menjemput seseorang yang telah dia hubungi untuk bertemu malam ini. Denny merasa ini gila, bahkan ia belum mengetahui nama gadis itu. Tetapi wajah gadis manis itu selalu mengganggu pikirannya. Wajah polosnya menggoda hati lelaki itu.
Ada dorongan dalam dirinya untuk mendekati gadis itu. Tidak lama kemudian, Denny tiba di sebuah permukiman pinggir kota. Denny melihat lagi lokasi yang telah diberikan gadis itu. Dan benar saja, gadis itu berada di sekitar sana. Denny melihat gadis itu berjalan dari arah sebuah gang kecil. Dia mengenakan dress sederhana berwarna biru langit dengan rambut panjang yang tergerai. Denny terpaku pada wajah cantik di depannya. Tidak dapat melepaskan pandangannya. Kita berangkat, Tuan," tanya gadis tersebut. "Santai saja. Masih sore. Kita masih punya waktu banyak. Dan jangan panggil saya, Tuan. Saya bukan majikanmu. Saya Denny," kata Denny sambil membuka pintu mobilnya. "Aku Isabel. Ibu kos selalu menutup dan mengunci pintu masuk kalau sudah lewat jam 10 malam," sahut Isabel. Denny segera mengarahkan mobilnya ke sebuah restoran yang sudah dia pesan sebelumnya. Entah mengapa, dia ingin membuat malam ini menjadi istimewa. "Kau tinggal di kos?" tanya Denny. "Iya," sahut Isabel. "Keluargamu?" tanya kembali Denny. "Hanya adik. Tapi dia tinggal bersama paman di kampung. Kami sudah tidak memiliki orang tua. Dan aku pindah ke kota untuk bekerja dan membiayai pendidikannya. Dan jangan tunjukkan rasa kasihan, Kak Denny," kata Isabel yang menyadari Denny sedang melihat ke arahnya. Denny terdiam. Ternyata gadis di sampingnya memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Mereka harus berjuang keras dalam hidup, meskipun masih muda. Meskipun ia masih memiliki ayah, namun pria itu tidak peduli padanya. Bahkan sampai saat ini, dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Denny tidak ingin bertemu dengan ibu tirinya atau saudara-saudara tirinya. Hanya Arga dan keluarga Baskoro yang selalu peduli padanya dan mendukungnya hingga menjadi seorang pengusaha seperti sekarang. Wajah Isabel terlihat tegang ketika Denny memberikan kunci mobilnya kepada seorang valet parking yang berdiri di depan sebuah restoran mewah. "Kak, kita makan di sini." Suara Isabel bergetar saat melihat kemewahan di depannya. Gadis itu berpikir bahwa isi dompetnya tidak akan mampu membayar makan malam mereka kali ini. "Iya, ayo," kata Denny sambil menarik lembut tangan Isabel. "Tapi Kak, sudah. Ayo, aku lapar." Denny tetap menggandeng tangan mungil Isabel menuju meja yang sudah dia pesan.